Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dery Rizkina, kelas akuntansi 2H. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang 1945. Sistem pemerintahan Indonesia. Dalam kehidupan bernegara, sistem pemerintahan negara menjadi patokan dasar mengenai tugas serta hak yang didapatkan dari masing-masing jabatan. Sistem pemerintahan Indonesia diatur dalam Undang-Undang 1945. Sistem pemerintahan yang dipakai bangsa Indonesia adalah sistem presidensial. Sistem presidensial itu adalah sistem negara yang dipimpin oleh presiden. Dari bentuk pemerintahannya, sistem pemerintahan Indonesia dengan jelas terlihat dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Struktur pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang 1945 Amandemen. Yang pertama ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. MPR adalah salah satu lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dahulu sebelum reformasi, MPR merupakan lembaga negara tertinggi yang terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat, utusan daerah, dan utusan golongan. Anggota MPR memiliki hak mengajukan usul perubahan pasal-pasal undang-undang, menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan, hak imunitas dan hak protokoler. Setelah sidang MPR 2003, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat, tidak lagi oleh MPR. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota. Presiden dan Wakil Presiden. Presiden Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Kepala pemerintahan Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri-menteri dalam kabinet untuk memegang kekuasaan eksekutif dan melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Wakil Presiden. Wakil Presiden adalah pembantu presiden yang kualitas bantuannya di atas menteri-menteri. Presiden dan Wakil Presiden menjabat selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan. Selanjutnya, Dewan Perwakilan Daerah atau DPR. Sejarah DPR di Indonesia dimulai sejak dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta. Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk undang-undang. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPR terdiri atas anggota partai politik, peserta pemilihan umum, yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Anggota DPR periode 2009-2014 berjumlah 560 orang. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah janji. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum.
Anggota DPD dari setiap provinsi adalah 4 orang. Dengan demikian, jumlah anggota DPD saat ini adalah 132 orang. Masa anggota DPD adalah 5 tahun dan berakhir bersamaan saat DPD mengucapkan bersumpah janji. Anggota DPD tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataannya. Mahkamah Agung atau MA. Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Susunan Mahkamah Agung terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seseorang sekretaris. Pemimpin dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah Hakim Agung. Jumlah Hakim Agung paling banyak adalah 60 orang. Mahkamah Konstitusi atau disingkat dengan MK. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung tadi. Mahkamah Konstitusi dipilih oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatannya 3 tahun. Masa jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi selama 3 tahun diatur dalam Undang-Undang 24 2003. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang oleh Presiden. Masa jabatan hakim konstitusi adalah 5 tahun. Dapat dipilih kembali dalam 1 kali masa jabatan berikut. Selanjutnya, Badan Pemeriksaan Keuangan atau disingkat dengan BPK. BPK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa, pengelolaan, dan tanggung jawab terhadap keuangan negara. Menurut Undang-Undang 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan mempertimbangkan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. BPK bertugas memeriksa, pengelolaan, dan bertanggung jawab keuangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Bank Usaha Milik Negara, Bank Layanan Umum, Bank Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara. Jenis pemeriksaan yang dilakukan BPK terdiri dari 1. Pemeriksaan keuangan dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajiban informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Yang kedua, memeriksa kinerja, meliputi aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Yang ketiga, pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja, termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas permintaan. Selanjutnya, Komisi Yudisial atau KY. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 yang berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung. Adapun tugas-tugas Komisi Yudisial yang pertama, melakukan pendaftaran
calon hakim agung. Yang kedua, melakukan seleksi terhadap calon hakim agung. Yang ketiga, menetapkan calon hakim agung. Dan yang keempat, mengajukan calon hakim agung ke DPR. Dari penjelasan saya tadi, dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga yang bekerja dan berjalan saling berhubungan satu sama lain, menuju untuk tercapainya tujuan penyelenggaraan negara. Lembaga-lembaga negara dalam suatu sistem politik meliputi 4 institusi pokok, yaitu pertama eksekutif, yang kedua birokratif, yang ketiga legislatif, yang keempat yudikatif. Selain itu, terdapat lembaga lain atau unsur lain seperti parlemen, pemilu, dan dewan menteri. Pembagian sistem pemerintahan negara secara modern terbagi dua, yaitu presidensial dan parlementer. Pembagian sistem pemerintahan presidensial dan parlementer didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Dalam sistem parlementer, badan eksekutif mendapat pengawasan tanggung dari legislatif. Sebaliknya, apabila badan eksekutif berada di luar pengawasan legislatif, maka sistem pemerintahannya adalah presidensial. Dalam sistem pemerintahan negara republik, lembaga-lembaga negara berjalan sesuai dengan mekanisme demokratis. Sedangkan dalam sistem pemerintahan negara monarki, lembaga itu bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip yang berbeda. Pemerintahan suatu negara berbeda-beda dengan sistem pemerintahannya yang dijalankan di negara lain. Dan pun terdapat juga beberapa persamaan antara sistem pemerintahan negara itu. Misalnya, dua negara memiliki sistem pemerintahan yang sama antara Indonesia seperti dan Amerika, yaitu menganut sistem presidensial. Terima kasih. Demikianlah hasil penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Lebih dari kurang, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.